Halo dokter, pasien datang dengan demam tinggi, tampak linglung, sakit kepala hebat, dan lehernya kaku. Apa nih yang terlintas di benak dokter? Yap, meningitis. Meningitis adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan diagnosis dan penanganan cepat. Oleh karena itu, pentingnya deteksi dini meningitis nggak bisa diremehin loh dok. Nah, apa sih pemeriksaan yang paling sederhana yang bisa bantu deteksi meningitis secara cepat dan mudah di sisi pasien? Yes, jawabannya pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Yuk simak cara di video ini. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah pemeriksaan fisik sederhana yang penting untuk mendeteksi iritasi meninges, terlebih pada pasien dengan kecurigaan meningitis. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 rangkaian pemeriksaan, yakni kaku kuduk, tanda Brudzinski 1, tanda Brudzinski 2, dan tanda Kernik. Semua tanda tersebut dapat dilakukan dengan pasien dalam posisi telentang alias supinasi, tanpa alat khusus. Nah, sebelum pemeriksaan dilakukan, sebaiknya dokter jelasin dulu tujuan dan prosedur pemeriksaan pada pasien atau keluarga sebagai langkah informed consent. Kemudian, pastikan pasien dalam posisi telentang di ruang privat dan nyaman. Lalu, lepaskan aksesoris di leher seperti kalung atau syal, serta pastikan pasien tidak mengalami cedera tulang belakang servikal sebelum memulai pemeriksaan. Sekarang, mari kita mulai langkah-langkah pemeriksaan tanda-tanda rangsang meningeal. Yang pertama, pemeriksaan kaku kuduk. Letakkan satu tangan di bawah kepala pasien dan tangan lain di atas dada. Fleksikan leher pasien secara pasif ke arah dada dengan asistensi dari dokter. Amati apakah ada tahanan yang menghambat dagu menyentuh dada. Jika leher kaku dan dagu tidak bisa menyentuh dada, maka kaku kuduk dinyatakan positif. Hal ini dapat menandakan adanya iritasi meningen, salah satunya meningitis. Selanjutnya, kita bahas pemeriksaan tanda Brudzinski 1. Dengan pasien masih telentang, fleksikan kepala pasien ke arah dada secara perlahan. Amati apakah terjadi fleksi refleks pada kedua sendi panggul dan lutut. Jika tungkai bawah fleksi otomatis, tanda Brudzinski 1 positif, menandakan iritasi meningeal yang memicu refleks protektif. Oke, berikutnya tanda Brudzinski 2 ya. Pastikan pasien telentang dengan tungkai kiri lurus. Fleksikan tungkai kanan secara pasif pada sendi panggul. Amati apakah tungkai kiri juga ikut fleksi secara refleks. Jika iya, tanda Brudzinski 2 positif, menunjukkan iritasi meningeal yang menyebabkan refleks bilateral. Dan yang terakhir, ada tanda Kernik. Dalam keadaan pasien telentang, fleksikan tungkai bawah pada sendi panggul hingga 90 derajat. Lalu, secara perlahan, ekstensikan tungkai bawah pada sendi lutut. Normalnya, sendi lutut bisa diekstensikan sampai 135 derajat. Namun, jika terdapat hambatan dan nyeri saat ekstensi lutut, artinya tanda Kernik positif. Ini terjadi karena inflamasi meningeal yang membuat peregangan saraf menimbulkan nyeri dan refleks protektif berupa fleksi lutut. Gimana dok? Udah lebih siap melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal? Mudah kan dok? Tapi walaupun mudah dilakukan, saran saya sih tetap hati-hati ya dok. Karena ada beberapa kontraindikasi yang perlu diwaspadai pada pemeriksaan ini. Seperti suspek fraktur tulang servikal, suspek fraktur dan dislokasi ekstremitas, dan tanda-tanda herniasi otak kayak penurunan kesadaran dengan cepat, pupil anisokor, atau posturing. Misalnya desebrasi, dekortikasi. Kalau ditemukan tanda-tanda ini, sebaiknya jangan dipaksakan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang fitur baru My Patient di Alomedica? Jadi, fitur My Patient ini sangat bermanfaat loh dok. Melalui fitur ini, dokter dapat mengirimkan resep obat ke pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk dok, gunain fitur My Patient di Alomedica. Kembali ke topik, dokter juga perlu tahu hasil pemeriksaan tanda rangsang meningeal tidak selalu sensitif, terutama pada bayi, lansia, dan pasien imunosupresi. Artinya, hasil negatif tidak menyingkirkan meningitis.
Jadi, dalam keadaan seperti itu, dokter mungkin tetap perlu mempertimbangkan pemeriksaan penunjang seperti fungsi lumbal. Apalagi kalau hasil fisik dan klinis mendukung. Dan ingat juga, pemeriksaan ini bisa memicu komplikasi seperti nyeri, spasme otot, bahkan mencetuskan herniasi jika dilakukan tanpa pertimbangan klinis yang tepat. Jadi, selalu make sure kondisi pasien aman dulu ya dok untuk menjalani pemeriksaan ini. Oke deh, ini tadi langkah pemeriksaan tanda rangsang meningeal yang tepat untuk membantu dokter dalam mendiagnosis meningitis. Semoga bermanfaat ya dok. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman dokter. Terus, subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter selalu update sama informasi kedokteran terbaru di channel ini. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.